Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Masyarani dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia berperan sebagai salah satu tonggak utama yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dicetuskan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Perhimpunan pelajar yang didirikan oleh mahasiswa Rechtshogeschool Batavia dan Technische Hogeschool Bandung pada bulan September 1926. PPI kemudian menyelenggarakan kongres untuk menghasilkan kesepakatan bersama terkait kegiatan pemuda dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya. Latar belakang Sumpah Pemuda. Pada awal abad ke-19, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh Eropa dan Tionghoa. Namun karena adanya persaingan ekonomi, kolonial Belanda membuat berbagai kebijakan yang justru menindas masyarakat Indonesia dengan cara mempekerjakan mereka tanpa membayar. Akibatnya, pemberontakan oleh petani pun muncul di sejumlah daerah. Tak hanya mendapatkan tentangan dari masyarakat Indonesia, kebijakan tersebut juga mendapatkan kritikan keras dari politikus dan intelektual Belanda. Dari kritikan tersebut kemudian dibuatlah kebijakan politik etis, yakni kebijakan balas budi pemerintah Belanda untuk mensejahterakan rakyat. Politik etis tersebut menyasar 3 bidang yang mencakup edukasi atau pendidikan, irigasi atau pertanian, dan transmigrasi atau migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Perkembangan media cetak dan pers ikut andil dalam perkembangan ideologi dan pergerakan bangsa. Surat-surat kabar yang sudah mulai ada pada zaman tersebut membantu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Salah satu antara tokoh pendiri pers adalah Tirto Adi Surjo yang pertama kali menerbitkan surat kabar di Nusantara dengan bahasa Melayu, terbit pada 1907 dengan tajuk Medan Berjanji. Kemudian, ia juga mengikuti perkumpulan pemuda dan mendirikan Serikat Berjanji. Kemunculan berbagai organisasi kepemudaan Haji Samanhudin mendirikan Serikat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, yang kemudian menjadi pelopor berdiri organisasi kepemudaan. Organisasi ini terus berkembang dan bermunculan di berbagai daerah di Nusantara. Setelah itu juga terbentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mulai dari terbentuknya Budi Utomo, pergerakan organisme pemuda semakin pesat hingga kemudian para pemuda terpelajar memperjuangkan aspirasi bagi rakyat kecil. Tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi serta seluruh rakyat Indonesia. Mengokohkan serta menebalkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang persatuan rakyat Indonesia. Dan yang kelima, mewujudkan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Panitia Kongres Pemuda, yaitu diketuai oleh Sugondo Coyo Puspito, diwakili oleh R.M. Djoko Marsaid, sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin, bendaharanya yaitu Amir Syarifuddin, dan juga anggotanya yaitu Yohan Muhammad Chai, R. Katya Sungkana, R.J.I. Senduk, Yohanes Leimana, Muhammad Rohyani Suud. Lahirnya Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. 2 tahun sebelumnya telah juga dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan kebangsaan Indonesia. Selain itu adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air.
Kongres Pemuda 1 diakhiri tanpa hasil, karena masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar kembali beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda 2 akan dilaksanakan. Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior, seperti Sugondo Joyopuspito, Djoko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdurrahman Sunario, Kato Suruyo, S. Mangun Sarkono, Nonan Purnowo Wulan, Siti Sundari, Muhammad Roem, Wongso Negoro, Kasman Singodimedjo, dan Aka Gani. Kongres itu juga dihadiri perwakilan dari Volksraad dan juga dari pemerintahan Hindia Belanda. Diperkirakan hadir lebih dari 750 orang. Kongres itu dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang. Rapat pertama, yaitu Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB, Lapangan Banten. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua yaitu Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Usiava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mongon Sarkono, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga, Gedung Indonesische Clubus Kramat. Pada sesi berikutnya, skenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan ramalan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya White Rudolph Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Isi Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya persatuan. Nilai berikutnya adalah kemandirian, jati diri, kedaulatan, atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia. Penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa dan keikhlasan menjunjung satu bahasa, Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan ada kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat kebangsaan kita semua sebagai orang Indonesia. Di dalam jati diri dan ruh kebangsaan ini tentu mengandung kemandirian. Kalau bangsa ini mandiri berarti berdaulat. Berdaulat berarti tidak dijajah orang lain. Itulah kemerdekaan. Di balik peristiwa Sumpah Pemuda juga terkandung nilai demokrasi. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, persatuan diwujudkan, maka langkah-langkah perjuangan pun dilaksanakan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, perlu ada program-program kebersamaan, saling menghargai,
dan remung bareng di antara komponen bangsa untuk memajukan bangsa. Setelah maju, dapat mandiri dan berdaulat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.